Alhamdulillah. Al-Ghani wa huwa al-Mughni wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak wa aghnina bifadlika amman siwak. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara, saudari, adik-adik, para pemirsa dimanapun anda berada, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan imam besar kita, Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, dengan kitab Adab Sulukil Murid, yang pada malam hari ini kita akan memasuki satu pasal atau satu bab yang menjelaskan tentang sesuatu yang sering dilupakan. Bahkan bukan sering dilupakan, semua orang ingin memulai dari hal tersebut. Padahal di balik itu semua orang memulai, yaitu faslul basar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa'amara bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila anqar. Wa qad yuhtada al-murid, kata Imam Haddad, kadang seorang murid, orang yang lagi menuju kepada Allah, yang berjalan mencari ridha Allah, yang punya himmah, punya semangat, ingin selamat di akhirat nanti, yang bersemangat untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kadang seorang murid itu diuji oleh Allah bil faqri, dengan kefakiran, wal faqati, dan dengan kesusahan, wa dhiqil ma'isyati, dan sempitnya pencaharian. Fayambahi, maka hendaknya, lahu, bagi orang tersebut. Ini kalimat besar disampaikan oleh Imam Haddad. Akal susah untuk menjangkau dan sampai. Di saat seorang diuji oleh Allah dengan kefakiran, diuji oleh Allah dengan kesusahan dan sempitnya rizki, maka kata Imam Haddad, fayambaghi lahu, hendaknya bagi orang tersebut, ayashkurallaha, bersyukur kepada Allah, ala dzalika, atas yang demikian itu, wa ya'udduhu, dan menganggap hal tersebut min a'dhamin ni'ami, sebagai satu nikmat yang amat agung. Belum nyambung. Bagaimana di saat orang diberi oleh Allah kefakiran, kurangnya rizki, sempitnya pencaharian dan penghidupan, di saat seperti itu Imam Haddad mengajak kita untuk bisa bersyukur dan menganggap yang demikian itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya ini diajak berpikir kita oleh Imam Haddad. Sebelum kita lanjutkan, ada manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Orang yang diberi oleh Allah kekayaan, pun demikian dia tidak akan menjadi rusak atau lupa Allah karena kekayaannya. Ada hamba Allah yang diberi oleh Allah kefakiran, kefakirannya pun tidak akan merubah dia, tetap dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ada hamba Allah
Yang di saat diberi oleh Allah kekayaan, ternyata justru saat itu menjadi lupa kepada Allah. Begitu juga ada hamba yang diberi oleh Allah kefakiran, ternyata jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apakah itu kekayaan dan kefakiran? Semuanya adalah ujian. Semua adalah ujian. Dan seorang hamba diuji oleh Allah dengan kekayaan. Ada hamba yang diuji oleh Allah dengan kefakiran. Banyak hamba Allah di saat fakir, dia rajin beribadah, Insya Allah. Tapi dia tidak bisa kaya, sehingga kefakiran baginya lebih bagus daripada dia menjadi kaya. Dulu di saat dia fakir, hanya punya sepeda engkol, itu bisa menghadiri majelis setiap hari atau mungkin setiap minggu, anggap saja. Masya Allah. Lalu dia berusaha buka toko, buka ini misalnya, buka usaha, berkembang. Dan dia bercita-cita, kalau ingin beli motor agar ngajinya lebih mudah. Dan betul akhirnya dia bisa beli sepeda motor. Yang semula ngajinya seminggu sekali kepada sang kiai dan ustadznya, kalau sudah punya motor menjadi sebulan sekali. Dan banyak kenyataan yang semacam ini. Berangan-angan untuk beli mobil. Ternyata setelah mendapatkan mobil, pengennya sih biar kalau ngaji gak kehujanan. Akan tapi dengan mobilnya lebih banyak pergi ke tempat bukan untuk ngaji. Sehingga ketemu kiainya hanya setahun sekali waktu hari raya Idul Fitri. Banyak manusia di saat diberi oleh Allah kenikmatan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi hamba ini, kefakiran lebih bagus. Sehingga dengan kefakiran, dan banyak orang di saat bangkrut, nyungsep, utangnya banyak, alhamdulillah. Dia datang ke kiai, datang ke masjid, nangis-nangis, minta doa dan sebagainya. Tapi di saat banyak duit lupa. Dan dia setiap masa dari masa ke masa ada hamba yang semacam ini. Maka kami ingatkan, bersyukurlah Anda yang telah diberi oleh Allah kekayaan, dekatlah kepada Allah di saat Anda kaya. Di saat Anda kaya, dekatlah kepada Allah dengan kekayaan. Gunakan kekayaanmu untuk apa yang Allah ridhoi. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi di saat fakir bagaimana? Kefakiran, sesungguhnya orang dengan kefakiran ini telah dibatasi oleh Allah sebetulnya untuk menyibukkan diri dengan dunia. Kalau orang faham makna ini. Jadi di saat seseorang diberi oleh Allah kefakirannya, gambaran ringan saja, sudah nggak angan-angan untuk pergi ke mall, apalagi rekreasi jauh-jauh, apalagi ya pulang pergi ke tempatnya sang kiai ngaji dan sebagainya. Nggak punya hiburan-hiburan sampai nggak tidur malam, nggak ada. Jam 8 sore sudah tidur, jam 3 malam sudah bangun tahajudan. Apapun bentuknya. Ini adalah peringatan dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Hendaknya di saat kita fakir itu sendiri bisa bersyukur kepada Allah. Seperti halnya. Di saat seorang hamba diberi oleh Allah kecukupan, hendaknya bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba, ini tentu untuk kebaikannya. Baik, sekarang diajak berpikir oleh Imam Haddad. Bagaimana ya Imam Haddad? Di saat kami menemukan kefakiran, kami diberi kekurangan, kami sempit rezeki kami, kok harus bersyukur bagaimana? Di anna dunya aduwatun. Sebab yang namanya dunia itu adalah musuh. Musuh para kekasih-kekasih Allah. Dan dia selalu menggoda. Bahkan waktu Nabi Isra Mi'raj menyeru memanggil-manggil Nabi. Dan Nabi tidak menoleh. Kalau seandainya menoleh, umat ini akan menjadi pecinta dunia semuanya. Nabi tidak menoleh. Maka umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yang seperti Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang tidak menoleh dunia karena zatnya dunia. Kalaupun harus mencari dunia, pasti ada maksud di balik itu semuanya. Mencari dunia karena Allah. Ada orang pada zaman ini bekerja keras, akan tapi dalam otaknya adalah keuntunganku adalah untuk kejayaan Islam. Apakah berpikir bangun masjid, berpikir bangun madrasah, berpikir bangun pondok,
berpikir untuk perjuangan dan dakwah, ada hamba-hamba Allah semacam itu. Hari ini kami temukan. Kalau kita lihat kerjanya luar biasa. Tapi demikian ditandai dirinya tidak pernah jauh dari majelis. Subhanallah. Semoga Allah menjaga beliau. Kami menemukan di antara pejuang-pejuang itu, lihat, setiap di majelis ilmu ada beliau. Bahkan seperti orang yang tidak punya kerjaan, seperti pengangguran. Karena dia orang kaya yang bisa ngatur hartanya. Jadi hartanya tidak boleh memperbudak dia, tapi dia menggunakan hartanya untuk menuju kepada Allah. Sebab banyak orang kaya diperbudak oleh hartanya. Mau kemana susah, ketemu keluarga susah, mau ngaji susah. Macam-macam godaannya. Sesaat meeting, ada ketemuan ini, ada pelanggan baru, ada macam-macam, ada godaan macam-macam. Nah, ini. Tapi hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tergoda. Bahkan bisa menjadikan dunia ini kendaraan menuju Allah. Dan subhanallah, sampai kami itu bingung. Sampai kami dengan Umi itu bingung dengan istri. Dia di pengajiannya Umi datang. Umi pulang, kita pengajian lagi, ada lagi di pengajian kita. Dan beliau meyakini bahasanya ibadah, ngaji adalah ibadah. Karena dengar dari guru-guru mulia bahasanya ngaji adalah ibadah. Ada pun masalah harta yang dimilikinya, Masya Allah. Bantuannya adalah bukan 100 juta, 200 juta. Kalau bantu adalah jumlah yang sangat besar, miliar dan sebagainya. Dan ternyata apa? Bukan satu pondok saja, hampir setiap pondok merasakan bantuannya. Setiap masjid mendapatkan bantuannya. Orang ada di zaman sekarang. Jadi ini nikmat betul hamba semacam ini. Dunia tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Akan tapi dia cerdas. Aku mencari dunia, akan aku jadikan dunia ini adalah kendaraan. Tidak boleh diperbudak dunia. Sekarang subhanallah, banyak orang. Gara-gara dunia ini loh, menghidupkan antara sholat. Jangan sampai sholat kadang hilang. Apalagi urusan pengajian. Maka bersyukurlah semua yang ada di sini. Baik yang kaya, yang melarat telah dipilih oleh Allah. Kemelaratannya tidak menjadikan kita lupa kepada Allah. Begitu juga kekayaan tidak menjadikan kita lupa kepada Allah. Dunia ini memang musuh. Mulai dari diciptakan oleh Allah, Allah tidak menengok kepada dunia. Maka tidak perlu kita berbangga dengan dunia. Dan ini hakikat, kita tidak boleh bangga dengan dunia. Allahu yuqbil biha ala a'daihi. Allah yukbil menghadap biha dengan dunia ala a'daihi. Artinya apa? Yang dimanja dengan dunia hanya musuh-musuh Allah. Kalau musuh Allah dimanja dengan dunia. Maksudnya bukan orang kaya tidak dicintai oleh Allah, tidak. Artinya Allah itu dengan musuh-musuh Allah akan yukbil, Allah akan menghadap musuh-musuh Allah dengan dunia. Sehingga dengan dunianya dia bermaksiat. Dengan dunianya dia berbuat zalim. Mulai dari zina, mabuk, sebagainya. Diberi oleh Allah dunia, ternyata malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasrifuha an aulaihi, dan Allah menjauhkan dunia dari para kekasih-kekasihnya. Kadang hakik zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Ada yang batinan saja tapi tidak zahiran. Zahiran dan batinan ada. Kekasih Allah itu dijauhkan oleh Allah dari dunia. Secara lahir di tangannya tidak punya dunia. Fakir betul tapi dia kekasih Allah. Ada yang batinan. Secara lahir dunia ada di tangannya. Oh, punya segala macam kekayaan. Tapi dijauhkan oleh Allah dari batinnya. Sehingga dia tidak tergoda dengan urusan dunia. Dan inilah hamba-hamba mulia. Sehingga doa yang dipanjatkan para kekasih Allah, ya Allah jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Sehingga kalau orang dunianya hanya di tangannya, maka tidak terikat dengan hatinya, maka dia bebas. Biarpun dunia sebanyak apapun dimiliki, nggak akan mempengaruhi hatinya. Tidak akan mempengaruhi dirinya. Dan jadilah hamba semacam ini kalau Anda orang kaya. Jadikan dunia di tanganmu. Jangan kau jadikan dunia di hatimu. Artinya kalau dunia di tangan kita, tidak ada kecintaan kepada dunia. Kalau ada orang membutuhkannya, mudah untuk memberikannya. Bantuan kemuliaan masjid, pesantren, enteng. Seperti yang kita ceritakan. Semoga Allah memperbanyak orang-orang semacam itu. Ya. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dunia ini
mengangkat dan merendahkan hamba-hamba. Dengan dunia ini mengangkat dan merendahkan hamba-hamba. Orang fakir ternyata mengangkat dan merendahkan adalah urusan hatinya. Bukan berarti semua orang yang diberi oleh Allah kekayaan rendah. Oh tidak, hatinya. Biarpun itu orang fakir, fakir. Tapi ternyata hatinya cintanya kepada dunia luar biasa. Lihat, untuk mencari duit 600.000 saja sampai tidak sholat. Karena apa? Biarpun dia fakir, kelihatannya di tangannya nggak ada dunia. Tapi di hatinya ada cinta dunia. Begitu sebaliknya, orang kaya raya, miliaran duitnya, triliunan mungkin, duitnya banyak di tangannya, akan tapi ternyata tidak terikat di hatinya. Dia begitu mudah melakukan ibadah, bersedekah, gampang, dan seterusnya. Sebab kalau sudah dikuasai namanya hubbud dunya, biarpun hadis itu adalah bukan hadis yang sahih, akan tapi maknanya benar, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia adalah sumber malapetaka. Kalau sudah orang cinta kepada dunia, sumber malapetaka. Milikilah dunia, cari dunia, tapi jangan kau ikat di hatimu. Sehingga di saat dibutuhkan untuk kebaikan, begitu mudahnya. Sehingga di dalam mencarinya pun benar. Ada orang mencari dunia, Masya Allah. Sampai ada yang menjual kehormatannya. Sampai itu tidak peduli dengan keharaman, yang penting dapat duit. Baik laki atau perempuan, lihat. Sesaat ada yang meninggalkan sholat, sesaat harus melepas kerudung, sesaat harus membuka macam-macam, buka auratnya sesaat, macam-macam demi uang. Dan itu pun kadang orang fakir yang demikian. Bukan saja orang kaya yang terjerumus kefakiran. Orang fakir yang seharusnya fakir disyukuri tadi. Selagi dirimu diuji, kata Imam Haddad, oleh Allah dengan kekurangan dan kefakiran, artinya apa? Allah telah membuka pintu kemudahan untukmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia ini memang merepotkan kalau kita pikir. Mencarinya harus dengan cara yang benar. Haramnya iqab, halalnya hisab. Haramnya hukuman dari Allah, halalnya dunia ini dihisab, dihitung, ditanya. Jadi nanti ditanya dari mana kau dapat. Dan dunia ini tidak seperti pekerjaan yang lain. Kalau pekerjaan paling kita, kenapa kau begitu? Tapi kalau urusan dunia, dari mana kau dapat? Tidak cukup dari mana kau dapat, kau gunakan untuk apa itu nanti? Itu dunia. Dari mana kau dapat dan kau gunakan untuk apa? Jadi ini harus menjadi bahan renungan yang sesungguhnya. Tidak cukup sebagai kalimat yang kita dengar begitu. Akan tapi harus kita rasakan dengan hati kita. Dan subhanallah, di saat orang bisa memahami makna ini, di saat dia menjadi orang kaya, tidak akan diperbudak oleh hartanya. Di saat menjadi orang fakir, menjadi kaya hati, tidak susah dengan kefakirannya. Dan itulah hakikat kebahagiaan. Yang ditemui oleh orang-orang soleh, pendahulu-pendahulu yang soleh. Imam-imam besar, Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Rasulullah SAW, ternyata beliau adalah sering biasa 3 hari 3 malam tidak mengepul dapurnya. Tidak ada yang dimakan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sampai hari ini pun kita belum beres-beres, belum habis-habis, hampir 4 bulan, 5 bulan ini, membicarakan tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW, yang sangat sederhana. Bukan karena Nabi tidak punya. Nabi sering dikasih oleh orang-orang yang mencintai Nabi. Bahkan raja-raja yang datang berziarah, kunjung ke Nabi, kunjung ke negaraan, datang membawa hadiah untuk Nabi. Tapi Nabi tidak digunakan untuk diri beliau, diberikan untuk kaum muslimin. Sehingga tetap dalam kehidupan rumah beliau, istri beliau adalah dalam keadaan kurang. Dan itu tidak menjadikan Nabi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai biasa, bahkan rumahnya rumahnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib biasa juga seperti rumah Rasulullah. 3 hari 3 malam tidak ada yang dimakan. Itu sudah biasa saja. Tapi itu ternyata tidak mengurangi kemuliaan mereka. Mereka orang mulia. Orang-orang besar itu tidak akan rendah dengan kekurangan makan. Bahkan yang namanya Imam Ali bin Abi Thalib ternyata, beliau adalah mantu Rasulullah. Sampai hari ini disebut-sebut dan diagungkan. Beliau punya pekerjaan. Salah satu pekerjaan beliau adalah mengambil kurma. Mengambil kurma. Jadi mengambil kurma, nurunin kurma.
Kalau di kampung kita nurunin kelapa. Sehingga setiap satu takaran dapat kurma satu, satu takaran dapat kurma satu, satu takaran dapat kurma satu. Itu yang dilalui Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, kita teruskan. Falyahmadillah. Falyahmadillah. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi syabbaha bi anbiya'ihi, yang telah menjadikan dirinya fakir sehingga dengan sifat kefakiran itu sama dengan sifatnya para nabi-nabi mulia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uliyaihi, dan para kekasih-kekasih Allah. Imam Nawawi rahimahullah taala yang namanya sampai hari ini disebut-sebut, dan juga Imam Haddad. Imam Nawawi, Imam Haddad tidak ada, beliau tidak bisa melihat. Imam Nawawi rahimahullah taala sampai hari ini diagung-agungkan nama beliau. Setiap hari beliau puasa. Karena apa? Untuk mengurangi beban hidupnya. Dan beliau makan hanya sekali saja setiap hari puasa, bukanya dengan air putih, sahurnya dengan air putih. Setelah habis isya beliau makan aswadaini, kurma dengan air putih. Itu saja. Dan tidak mengurangi kemuliaan Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau tidak terseksa menikmati itu semuanya. Karena apa? Hatinya, kebahagiaannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan di dunia ini, ya di dunia. Dan sudah jatah. Makanya jangan sampai pikiran kita itu menjadi pusing urusan dunia. Sampai meninggalkan sholat, sampai jauh dari Allah, sampai kita dengan keluarga tidak baik, bermusuhan dengan keluarga gara-gara dunia, jangan. Dunia adalah dunia. Kalau engkau mencari, dan Nabi juga menghimbau untuk mencari dunia, mencari nafkah. Akan tapi untuk tidak dengan hati kita. Sebagai kewajiban. Kita disamakan kalau seorang hamba diberi oleh Allah kefakiran, artinya dia telah diberi oleh Allah sifat seperti sifat yang para aulia Allah wa ibadihi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Walaqad kana sayyidul mursalin, telah ada Sayyiduna Muhammad sayyidul mursalin, tuannya para nabi, wa khairul khalqi, dan paling bagusnya makhluk Allah ajma'in semuanya, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yarbitu hajaran ala batnihi, beliau mengikat batu di perutnya, mengganjil perutnya dengan batu. Minal ju'i, karena laparnya beliau. Bahkan cerita ini kalau kita ambil riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah itu ada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dalam keadaan beliau juga lapar. Kemudian setelah itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajak oleh Nabi Muhammad untuk ziarah ke salah satu orang, dan setelah ziarah ke salah satu sahabat beliau dikasih susu. Dan dikasih makanan. Setelah dikasih makanan, Abu Hurairah senang. Ada makanan. Akan tapi Nabi Muhammad berkata, wahai Abu Hurairah, kan Abu Hurairah bersama rombongan kurang lebihnya 70 orang lebih, bersama ashabus suffah, orang-orang fakir yang hidup di sekitar masjid kayak begini. Di teras-teras dibuatkan suffah, itu adalah satu tempat yang nempel dengan masjid, itu digunakan oleh Abu Hurairah dan kawan-kawan beliau. Dan Nabi Muhammad SAW, jadi ini pondok pertama didirikan oleh Rasulullah. Ashabus suffah, orang datang dari mana-mana yang mereka hanya ingin dekat dengan Rasulullah. Makanya ala kadar mereka orang fakir-fakir. Sampai bajunya sangat sederhana. Sehingga bahkan di antara mereka ada yang punya baju harus dipegang begini kalau berjalan, sebab kalau dilepas akan terbuka auratnya. Harus dipegang. Di saat mendapatkan makanan, apa Nabi Muhammad sampaikan? Wahai Abu Hurairah, panggil semua sahabat-sahabatmu. Bingung Abu Hurairah. Makanan cuma sebegini dibagi-bagi untuk yang lain. Ternyata kebiasaan Nabi SAW kalau mendapatkan makanan akan diberikan kepada santrinya dulu. Ini kita yang bikin malu. Diberikan kepada santrinya dulu, kalau sudah kenyang baru Nabi Muhammad makan. Bukan makan duluan, beliau tidak. Jadi setiap hari diceritakan oleh Abu Hurairah, setiap mendapatkan makanan selalu dipanggil ashabus suffah. Bagikan dulu, kalau setelah lebih kasihkan buat saya. Allah. Berat menjadi Nabi, tapi pangkat yang tinggi.
Dan kita menemukan guru-guru mulia. Kisah bagaimana saya? Cerita Habib Abdullah Baharun. Cerita Habib Umar bin Hafid. Di awal-awal merintis Darul Mustafa dulu dan sebagainya. Di masa-masa kering dan sebagainya. Ada suatu ketika sampai satu ketika santri di saat ke belakang dikisahkan ternyata ada yang mencarikan roti untuk yang ada di dalam rumah beliau. Anak santri pada makan, ternyata di dalam rumah tidak ada yang dimakan. Karena beliau pantang untuk makan, untuk kenyang, sementara santrinya belum makan. Dan beliau itulah tempatnya orang-orang mulia. Dan tidak menjadikan mereka menjadi kecil, tidak menjadikan mereka rendah, semakin mulia. Waqad yamurru syahran au akthar, berlalu 2 bulan bahkan lebih. Ma tuqatu fi baitihi narun, tidak ada api. Li ta'amin, untuk makanan wala ghairi, atau yang lainnya. Innama yakunu 'ala tamri wal ma', akan tapi makan beliau hanya dengan kurma dan air. Enggak sempat masak-masak. Ibu setiap hari masaknya berapa jam? Masya Allah. Ayo kita mensyukuri, kalau kita lihat kehidupan Nabi, syukuri. Syukuri apa yang ada di rumah kita itu. Akan menjadikan hati kita semakin tenang, tentram. Dan menjadikan ringan hidup ini. Kita itu terjerumus. Jangan ngikuti gaya hidup. Cara makan yang bermacam-macam. Cara hidup yang merepotkan. Makannya Nabi, makan subhanallah. Jangan gengsi dengan makan, yang penting halal. Yang penting halal, makanya awas hati-hati. Jangan sampai kita dikuasai dengan kesombongan, ngikuti gaya hidupnya orang lain. Makanan harus mewah, makanan ini dan sebagainya. Mobil harus ini, kendaraan harus begini, rumah harus. Kalau dimudahkan oleh Allah, terima. Akan tapi jika tidak, jangan memaksakan. Sebab kalau sudah memaksakan, berarti terikat hatinya urusan dunia dan dia bakal capek. Kalau sudah mengejar dunia capek, bahkan dikatakan kalau ada orang yang punya ketamaan di dalam hatinya, hidupnya capek, tidak akan menemukan kepuasan. Bahkan dunia itu seperti air garam yang diminum, akan semakin haus. Sehingga betul kalau orang itu adalah orang yang tamak rakus, biarpun dikasih oleh Allah 1 lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Punya pabrik 1, minta pabrik kedua. Dan seterusnya. Karena dia apa? Mengejar dunia. Wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila adyatihi at-tis'i. Ada datang tamu kepada beliau. Lalu beliau mengutus orang untuk menanyakan kepada rumah beliau yang 9, istri-istri beliau. Falam yujad fiha ma yut'imuhu, enggak ada yang dimakan. Enggak ada yang bisa disediakan, dihadiah, disajikan ad-dhaifa untuk tamu. Pemata ya mata wadri'uhu marhunatun inda yahudiyin. Bahkan waktu Sayyidina Rasulullah wafat, beliau punya hutang dan perisai perangnya itu menjadi gadai. Artinya apa? Begitu kekurangannya Nabi. Tapi ada yang digadaikan, bukan Nabi punya utang lalu meninggal nggak dibayar. Oh tidak, sudah ada untuk membayarnya, yaitu perisainya tadi. Artinya ini menunjukkan bagaimana Nabi menemukan hidup beliau seperti itu, dengan kekurangan. Fi as'in, untuk mendapatkan beberapa sok min syairin daripada gandum. Walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dzu kabidin. Kafun min syairin. Sehingga di rumahnya Nabi Muhammad tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh yang hidup. Keluarga Nabi SAW. Kafu syairin, segenggam gandum pun tidak ada. Walyakun qasduka ayyuhal murid, hendaknya maksud yang di dalam hatimu yang kau jaga itu, wahimmatuka, dan himmahmu, minad dunya, dari dunia itu adalah khirqatan tasturu biha aurataka. Hendaknya kalau kamu ingin memperjuangkan dengan benar-benar untuk mencari dunia, untuk menutup auratmu. Walukmatun tasuddu biha jaw'ataka, untuk menahan laparmu. Minal halali faqad, dari yang halal saja. Wa iyyaka, dan awas-awas engkau, wasummal qatila,
dengan racun yang membunuh. Wa huwa, yaitu antashtaqa, untuk kau rindu, ila tana'umi bid dunya, untuk bersenang-senang dengan dunia yang itu tidak ada habisnya dan akan terbawa. Karena samul qatil, akhirnya kalau orang di dalam otak dan keinginannya hanya bersenang-senangan dengan dunia, maka ketahuilah mencari dunianya pun dengan cara yang haram. Wa targhaba fi tamattu, jangan sampai engkau iming-iming hatimu dengan kesenangan, dengan tamattu, bersenang-senang, bisyahawati, dengan syahwat dunia. Kemudian wa tanghbita, kemudian kau merasa pingin kalau melihat orang kaya itu ngiler. Al-mutana'imina, mutana'imina. Jangan sampai engkau di saat melihat orang kaya dengan semuanya itu lalu terpesona sampai terkagum-kagum. Oh, Masya Allah. Jadi minan nas fasawfa yus'aluna an na'imiha, dan ketahuilah semua yang diberi Allah kenikmatan akan ditanya oleh Allah. Wa yuhasabuna ala ma asabuhu, dan mereka akan ditanya apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa tamatta'u bihi, dan apa yang mereka lewati senangan-senang itu, min syahwatiha, dari syahwat-syahwatnya. Lebih luasnya seperti ini. Membiasakan dengan kesederhanaan itu penting. Adapun masalah kekayaan itu sudah jatah dari Allah. Artinya kita persiapkan saat ini bahwasanya jangan sampai hati kita itu terikat dengan dunia. Di saat fakir menata hati. Kalau sudah hati kita benar bahwasanya kita tidak terikat dengan dunia, maka jangan mengejar dunia dengan cara yang haram. Perhatikan waktu untuk Allah, waktu sholat. Jangan bekerja asal saja sampai nggak ngerti halal haram. Kalau di saat dia menjadi seorang fakir, tidak peduli halal haram, tidak akan sadar di saat menjadi orang kaya. Lebih kejam lagi, lebih serem lagi. Ini pendidikan saat ini. Yang diajak bicara adalah orang fakir. Berangkat dari kefakiran. Sebab sebelum menjadi kaya, ataupun sekaligus peringatan bagi yang sudah kaya. Kalau yang namanya kekayaan sudah jatah dari Allah. Sudah jatah dari Allah. Rizki sudah dijatah oleh Allah. Maksudnya si fulan bakal kaya sih. Dan jatahmu adalah sudah pas. Dikatakan dalam banyak riwayat, orang tidak akan mati kecuali sudah habis jatahnya. Selagi jatahmu masih ada, tidak bakal mati. Tidak akan mati selagi jatahmu di dunia masih ada. Akan tapi ketahuilah bahwasanya mengambil jatah ini yang berbeda-beda. Jatahmu sebulan adalah 3 juta atau 2 juta. Kalau selagi seorang hamba sudah dijatah 2 juta, maka tetap 2 juta. Hanya yang beda cara mengambilnya. Seseorang mengambil dengan cara yang haram, seseorang mengambil dengan cara yang halal. Artinya, kalaupun kita masih berpegang dengan kebenaran, aku tidak mau mengambil dengan cara yang haram, tetap jatahnya adalah 2 juta. Hanya kadang orang terkopoh-kopoh, terbawa kepala hawa nafsu, sehingga sudah tidak peduli dengan halal haram. Ya dapat jatahnya 2 juta, cuman caranya mengambil dengan cara yang haram. Sehingga kalau Anda istiqomah dengan kehalalan, karena takut kepada Allah, maka dunia tidak akan nempel di hatimu. Dunia akan di tangan. Bekerja dengan cara yang benar. Lihat, sekarang sudah jualan sedikit aja, baru untungnya sehari cuma 50.000 plus bohong itu. Orang masuk surga macam-macam. Tukang becak ada di surga, tukang sayur ada di surga, ada. Banyak macam-macam di surga. Tukang becak bisa masuk surga. Kuli juga bisa masuk surga. Cuma nasib. Waktu becak sering bohong. Muter dulu biar nambah harganya. Jadi tukang, sholatnya hilang. Nasib. Sudah fakir di dunia, fakir di akhirat. Padahal kalau orang mau menghayati perjalanan hidup ini di dunia itu sangat singkat. Sepanjang-panjangnya. Padahal dunia itu secara umum pendek, bakal hancur pada waktunya. Dan umur kita dibanding umur dunia sangat kecil seperti setitik. Umur dunia sudah ribuan tahun. Berapa umurmu nanti? Dan umur dunia dibanding umur akhirat, umur dunia dibanding umur akhirat tidak ada apa-apanya. Karena umur akhirat abadi selamanya. Jadi kita di dunia itu akan kita lewati sebentar. Sekaya apapun kita lihat, dunia ini, karena coba kita jadikan bahan renungan secara sesungguhnya. Dunia ini kalau tidak kita tinggalkan, dia meninggalkan kita. Ada orang mula-mula kaya menjadi fakir.
Kalau tidak begitu, dia yang meninggalkan dunia. Ada orang meninggalkan dunia. Sehingga dunia pun akan ditinggalkan, tidak bisa dibawa. Mati dia mau tidak mau semua. Yang kaya pun bakal mati. Orang kaya bakal mati. Bahkan ada orang yang masih hidup pun banyak aturan makannya. Ada orang hidup di dunia, dia kaya raya. Ternyata setelah pergi ke dokter, lihat padahal di rumahnya ada full AC, kulkas gede-gede, wah makanan segala macam ada. Tahu-tahu dokternya bilang, tidak boleh tidur di kamar yang dingin, tidak boleh minum es, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan daging. Padahal masih di dunia. Dan dia kaya raya. Tidak boleh minum gula, manis gula enak, macam-macam. Padahal dia masih di dunia dan melihat hartanya. Dan rekeningnya masih dipegang sama dia. ATM-nya masih ada. Dan dia masih mencari dunia. Ternyata apa? Dunia yang dicari pun tidak semuanya bisa dipakai untuk dia. Itulah dunia. Maka beruntunglah orang yang menjadikan dunia di tangannya. Apakah di saat dia fakir atau di saat menjadi kaya. Maka sekarang kita berangkat dari di saat fakir. Karena sering orang lupa di sini dengan kefakirannya, tidak sadar kalau sebetulnya Allah telah membantu dia untuk semakin dekat kepada Allah dengan kefakirannya. Subhanallah. Bahkan kalau kita amati, bersyukurlah kalau kita menghadiri majelis-majelis ilmu di mana-mana. Yang paling besar menghadiri majelis ilmu adalah orang yang hidupnya adalah pas-pasan. Begitu mudahnya mereka menghadiri majelis ilmu. Bersyukurlah. Hidupnya pas-pasan. Tapi yang sudah mulai kaya sedikit itu sibuk urusan. Waduh, ini jam banyak yang beli, toko saya, meeting, kunjungan, survei, aduh macam-macam, seminar, motivasi segala macam untuk dunia dok. Tapi urusan agama, maka beruntunglah ini orang kaya kalau hadir di ini istimewa ini. Kalau ada hari ini orang kaya hadir ke tempat ini, Anda dipilih oleh Allah menjadi orang kaya yang selamat. Adapun yang fakir disanjung oleh Imam Haddad tersebut. Siaplah menjadi orang kaya yang selamat. Dan Allah bisa merubah hari ini fakir tapi besok menjadi kaya. Tapi jangan sampai menjadi kaya ahli neraka. Kita ingin menjadi kaya ahli surga. Makanya sekarang menurut kita tata hati kita itu. Jangan sampai kita mengikat hati kita dengan dunia, kecintaan kepada dunia. Maka jangan mudah terkagum-kagum dengan dunia. Enggak perlu kita bicara tentang merek mobil, merek jam, cincinmu apa? Cincin apa? Apa cincinnya? Jammu merek apa? Jam yang harganya ada jam harganya 70 juta. 70 juta. Ada jam harganya 70.000. Waktunya sama enggak kira-kira? Sama 12 jam. Betul. Kenapa kita harus berbangga-banggaan dengan itu semuanya? Kalau mungkin orang memiliki sesuatu yang bagus karena biar tahan lama, ada maksud, bukan untuk berbangga-bangga, sombong-sombongan. Dompet, tahu dompet? Anda punya duit, dompet gede mahal, dompetnya harganya 200 juta. Ada dompet harganya cuma 20.000. Kalau dapat duit 100.000 dimasukkan dompet yang 200.000, 200 juta, tetap saja 100.000 isinya dompet. Baik, sekarang maksud gini, sudah jangan mudah berbangga-bangga. Jangan duduk dengan orang yang berbangga-bangga dengan dunia. Itu jerumuskan. Pakai mobil apa? Alhamdulillah diberi oleh Allah. Mobilmu apa dan sebagainya. Kita, apalagi kalangan apa namanya? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ustadz, para ustadz itu banyak yang, makanya kita langsung teringat, banyak ustadz itu yang menyeru untuk jauh daripada dunia, tapi perilakunya menggambarkan yang berbeda. Kata Imam Ghazali, perilakunya mengajari untuk cinta dunia.
Dan memang ada semacam itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari itu semuanya. Akan tapi ketahuilah bahwa semuanya itu berangkat dari kekaguman kepada dunia. Kepada kekaguman kepada dunia. Ada orang kalau sudah melihat dunia sehingga terkagum-kagum dengan kekayaan dan sebagainya. Sampai Nabi mengancam man tawaddu'a li ghaniyyin diginahu dhahabanu thulutsatini. Barang siapa yang tawaduk kepada seseorang karena dunianya 2/3 imannya hilang. 2/3 imannya tinggal 1/3 lagi. Hanya tawaduk dengan orang kaya. Kita akan tawaduk kepada orang kaya karena dia soleh, dia baik, bukan karena kekayaannya. Tawaduk dengan pejabat jangan karena jabatannya, tapi karena dia soleh. Akan saya cium tangannya kalau pejabat soleh seperti Umar bin Abdul Aziz Khalifah. Ayo, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kita cium tangannya tidak? Cium. Tapi yang lainnya ntar dulu. Orang kaya pun demikian. Jadi berangkat dari sini jangan mudah terkagum-kagum. Jangan sudah gaya-gayaan sudah. Gayain model-model. Baju aja mereknya ini macam-macam sudahlah. Nanti pada akhirnya bajumu sama mereknya kain kafan, nggak ada yang beda. Hah? Kami selalu ingat. Ini kalau di televisi kan menyala gitu. Ini kainnya Tegal Gubuk ini milik anak-anak Tegal Gubuk. Nanti saya kan kain Tegal Gubuk. Cuman kalau gara-gara televisi menjadi kayak nyala gitu. Tegal Gubuk nggak ada mereknya ini. Mereknya itu BY supaya nggak ketukar sama miliknya santri. BY itu Buya Yahya tok ini mereknya ini. Jadi bu saya ada mereknya, sampai sorbannya ada mereknya. Jangan-jangan di ujung mereknya enggak. Biasanya di pojok sini nih. Ini adalah sorban. Kerudungnya ibu-ibu lebih mahal dari kerudungnya. Saya suka ikan asin, Bu ya. Saya suka ikan asin. Ya, suka ikan asin, Bu ya. Ikan paling murah ikan asin. Apa lagi, Bu? Makan subhanallah. Ala kadarnya, lodeh. Sesaat makan nasi jagung. Zaman dulu makannya kayak apa? Sudah kadang orang memaksakan dengan suatu makanan yang lidahnya pun belum suka. Gara-gara ngikuti gaya hidup sombong. Ini mau kamu ngikut. Katanya enak. Enak. Enak apanya? Padahal dia ngempet waktu apa ngempet itu. Nahan, nelennya pun masih maksa. Cuman gara-gara ini makanannya orang kaya pura-pura seneng. Enak. Saya kecanduan. Ada orang kampung makan. Orang kampung hidup di kota sesaat. Rupanya kuliah anak kampung kuliah di kota. Rupanya dia kebetulan ngekos sama orang kaya. Setiap saat orang kaya dapat kiriman coklat. Ya dia dapat sekali sesaat satu cuil. Sampai di rumah tuh nonton televisi tuh promonya itu ada, wah itu enak banget coklat itu saya kecanduan. Padahal makannya sekali tok dia. Gaya dia. Duduk di gardu nyebut mobil yang lewat. Wah ini mobil nih. Avanza, Alphard, nyebutnya aja, tapi tidak punya mobil dia, gaya dot soal setiap hari ngobrol tentang mobil Jepang sama mobil Amerika bagusan mana. Wah, mobil Jepang, mobil Amerika, ada 2 jam, nggak beli mobil juga. Bicara kekayaan, cerita tentang kekayaan orang dan sebagainya. Dia kalau menjadi orang kaya berbahaya, dia bakal sombong dengan kekayaannya. Makanya kita pengen anak-anak kita yang sudah kita ajari untuk dakwah akan kita kirim kemana-mana. Ada sekarang kita kirim ke Pontianak, ada ke Sumatera sana, ada Kalimantan, kita kirim untuk berdakwah. Selalu kita bekali, kamu harus jadi kaya. Jangan dakwah dalam keadaan melarat, kamu harus kaya. Tapi bukan kaya duit, nak, kaya batin, kaya hati. Jangan sampai ngelihat orang kamu ngelirik apa yang ada di sakunya, itu serendah, balik lagi ke pondok. Sudahlah, kamu hidup mandiri dengan dirimu sendiri. Jangan mengharap apa yang di tangannya orang. Kalau sudah seperti itu, kamu boleh keluar dakwah sana. Bahkan sebagian orang-orang yang ada sekitarnya, jangan dimanja dengan uang anak-anak saya. Jangan dimanja dengan uang. Takut nanti tertipu dengan kekayaan. Na'udzubillah. Rugi sendiri. Makan apa adanya.
ya nasi bisa ini dan sebagainya. Allah tidak akan biarkan. Kita perlu membiasakan dengan hidup sederhana. Ini kunci sehingga tidak berbangga dengan dunia. Kalau sudah bangga dengan dunia sebenarnya adalah ada bibit kecintaan. Kalau sudah hubbud dunia, banyak kesalahan yang dilakukan. Ada orang masya Allah gengsian, naik ini gengsi itu, naik motor jelek saja noleh ada pergi ini takut dilihat sama orang. Masya Allah, nanti kau naik keranda mayat mau sombong ya. Baik, disinilah ternyata kunci. Maka jangan sampai kita mengajari anak kita berbangga dengan dunia, dan nggak perlu berbangga dengan dunia, nggak perlu berbangga dengan, tapi hakikatnya harus kita biasa. Jangan gengsi, sudahlah selesai. Jangan gengsi, yang kaya kayak apapun biasa duduk dengan orang-orang yang katanya orang kecil padahal gede di hadapan Allah, dengan orang fakir, duduk dengan orang fakir, makan bersama mereka dan sebagainya. Justru kejayaan itu melalui orang-orang fakir seperti itu. Allah sudah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama mereka, orang-orang yang fakir, orang yang sempit, orang-orang susah, fakoh tadi. Bahkan siapapun yang punya hajat besar, jangan datang kepada orang kaya dulu. Hajat besar, kalau punya hajat besar jangan datang kepada orang kaya dulu, termasuk para ustadz, para guru-guru mulia ini. Kalau anda punya hajat bangun pondok, masjid dan sebagainya, jangan buru-buru kepada orang kaya, tapi datanglah kepada si fakir, datanglah kepada orang yang hidupnya susah, karena Allah bersama mereka. Dan Nabi sudah menyebutkan, hal tunsaruna illa bi fuqaraikum, sungguh engkau tidak akan mendapatkan pertolongan besar kecuali melalui orang-orang fakir. Hal tunsaruna illa bi fuqaraikum, dalam riwayat orang-orang dhaif. Sehingga kalau kita punya hajat besar, dekatlah kepada orang-orang fakir, bukan kepada orang kaya. Sementara ini kalau kita ingin bangun masjid, bangun pondok, kemana? Apa yang kita pikir pertama? Datang kepada orang kaya minta bantuan kan? Ini kan begitu. Dilupakan, duduk dengan si fakir, biarpun hanya kita membawa teh anget minum berdua dengan dia, atau kita memberikan sesuatu ala kadarnya kepada mereka, menghibur hatinya, senang, Allah bersama mereka. Maka kalau kita sudah dekat dengan si fakir ini, maka Allah akan mengirim orang kaya yang tulus dan ikhlas nanti. Dan jangan senang-senang masuk rumahnya orang kaya. Jangan senang-senang masuk rumahnya orang kaya dan juga rumahnya pejabat. Bukan karena kita membenci mereka, akan tapi kita sayang kepada diri kita sendiri. Takut di saat masuk rumah mereka dengan kekaguman. Tidak. Dan ini para kekasih Imam Ghazali rahimahullah pantang. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi pantang masuk rumahnya orang kaya kecuali hajat, dia sakit, atau karena ada silaturahmi khusus, karena program-program yang ada hubungannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau hanya datang untuk makan-makan, kalau makan di mana saja, lebih senang makan dengan orang fakir. Atau misalnya apa, makan atau hanya untuk nyantai. Akan tapi kalau ada maksud, para guru-guru datang kepada si fulan karena dia adalah pejuang yang maya, dia adalah seorang pejuang, kita datangi, kita mengucapkan terima kasih kepadanya, tapi bukan mengikat hati kita dengan kekayaannya, tidak. Kita datangi orang kaya karena kesolehannya, bukan karena kekayaannya. Jangan mengetuk pintu orang soleh, orang kaya atau pejabat karena kita tamak kepada kekayaannya, menjadikan kita semakin fakir. Tapi lihat, kalau sudah kita dekat dengan orang-orang fakir, maka Allah akan kirim orang kaya tulus dan ikhlas. Ini sir rahasia ini. Ini kunci sukses yang luar biasa. Kalau Anda punya hajat besar, datangilah yatim, fakir dan seterusnya. Assalamualaikum, ibu baik, bawakan. Kalau punya pisahnya nasi bungkus, buat nasi bungkus. Atau pesan, ibu saya besok pagi mau ngirim nasi bungkus, jangan masak ya. Karena biar dia tidak masak sehingga anak-anaknya sudah ada gambar untuk makan. Oh, luar biasa. Lakukan semacam ini. Baru setelah itu Anda akan dikirim oleh Allah orang yang cukup si kaya yang ikhlas. Kita akan datang kepada orang-orang yang misalnya sakit, kaya ingin kita akan datangi. Makanya kita akan punya program dakwah ini, kami sampaikan kepada kawan-kawan, harus ada jelas program.
Kita akan datang kepada seseorang kalau memang ada program untuk dakwah. Kalau hanya urusan selain itu, mungkin kita pergi ke tempat lain. Silaturahmi adalah dianjurkan. Perintah dari Nabi SAW, silaturahmi. Tujuannya adalah mempertemukan hati dan hati, tapi bukan tamak kepada dunia. Kapan hatimu ada tamak kepada dunia yang ada di tangannya orang, hendaknya mundur langsung seketika. Termasuk ceramah dan sebagainya, anak-anak kita didik ceramah. Awas, jangan sampai engkau ceramah mengharap apa yang di tangannya orang. Ini penyakitnya. Sehingga nanti membedakan kalau yang ini ngasih banyak, ini sedikit. Apal nanti. Astagfirullah. Ini musibah. Baik. Jadi yang namanya cinta dunia ini akan merusak kepada siapapun. Yang ustadz rusak, yang fakir rusak, yang kaya juga rusak karena hubud dunia. Kuncinya di dalam hati. Bangga-bangga dengan dunia. Akan tapi ketahuilah, kalau kita tidak bangga dengan dunia dan tidak cinta kepada dunia, maka dimanapun dunia, sebanyak apapun dunia yang diberikan Allah kepada kita, tidak akan menjadi rusak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Kaya benar. Datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba Nabi berkata dengan kalimat yang mengagetkan beliau, "Hei Abdurrahman, kamu adalah orang yang paling lambat menuju surga." Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu kaya. Orang kaya dengar. Karena saya kaya, saya lambat masuk surga ya Rasulullah. Iya, karena kamu kaya, kamu lambat masuk surga. Saya ingin cepat masuk surga ya Rasulullah, gimana caranya? Ya karena kamu orang kaya, ya dengan kekayaanmu. Sehingga seketika itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat dermawan. Ternyata Pak, kedermawanannya tidak mengurangi hartanya, sampai beliau itu bingung berkata, semenjak aku banyak bersedekah dan infak, ternyata Allah pun menggantiku lebih banyak. Sampai aku bingung. Sampai beliau berkata, seibaratnya begitu mudahnya duit bagi dia, apa-apa jadi duit. Sampai seandainya aku membuka tanah itu, dibongkar tanah ada emasnya. Ibaratnya begitu. Jadi dimudahkan oleh Allah, tidak mengurangi. Dia mengurangi kekayaannya. Jangan merasa terkurang. Bahkan itulah yang abadi nanti. Maka bersyukurlah kalau ada orang kaya ternyata digugah hatinya oleh Allah untuk banyak berbuat baik. Maka dari itu, kita ini semuanya, apakah yang fakir, yang kaya, yang pejabat, yang rakyat, tidak menata hati kita. Kadang kekaguman dengan jabatan seseorang. Ya. Kalau masuk rumahnya orang kaya, itu bingung. Apa mahal. Wibawa bukan karena kekayaannya. Wibawa bukan karena kekayaan, bukan. Wibawa karena adalah Allah memberikan. Ada suatu ketika namanya Rib'i. Rib'i itu utusannya Rasulullah, bukan utusan Rasulullah. Ada Rib'i itu salah satu orang, sudah sepuh, berjalan dengan tongkatnya. Dia datang ke Kaisar. Saya diutus. Bukan utusan Rasulullah, utusannya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya utusan, mengutus lagi namanya Rib'i ini. Rib'i dalam keadaan fakir, orang fakir dia. Datang ke tempatnya sang Kaisar. Masuk ke pintu gerbang, mau kemana? Saya mau ketemu Kaisar. Dalam keadaan dianya sendiri sudah tidak begitu gagah, beliau tidak gagah, tidak pakai senjata yang lengkap, dengan tongkat, jalannya pun adalah juga tidak begitu tegap. Sampai tiba-tiba diantarkan, iya sana. Kalau ketemu Kaisar ada di sana. Duduk di samping Kaisar dan tidak ada ragu, tidak ada gentar. Ternyata melihat pemandangan yang semacam ini, justru Kaisarnya gemeteran. Siapa kau? Aku adalah utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kaisar ini? Utusannya saja punya keberanian semacam ini, bagaimana Muhammadnya? Jadi diberi wibawa dia. Dalam keadaan dia semacam ini, utusannya saja kayak begini, bagaimana Muhammad yang ngutus utusannya? Utusannya kayak begini, bagaimana utusannya Muhammad? Bagaimana Muhammad? Jadi wibawa adalah bukan dengan kekayaan, bukan dengan pangkat, apa yang Allah titipkan di hati seorang hamba. Lihat. Jadi kebesaranmu adalah dengan Allah. Maka siapapun ini, yang kaya dekat kepada Allah, yang fakir dekat kepada Allah. Akan tapi kunci semuanya untuk siap kaya, siap melarat adalah jangan sampai dunia itu, tapi di saat kaya pasti senang-senang. Lihat. Fakiran tidak boleh menjadikan kita itu jadi kecil, rendah karena kefakirannya di depan manusia. Di depan orang-orang kaya. Kita semua adalah hamba Allah. Tapi memang tidak sombong, bukan ini sombong, tidak. Jangan sampai dengan kefakirannya lalu menjadi seperti orang yang terkucilkan. Karena saya fakir.
Saya kan orang nggak punya. Memangnya kalau nggak punya kenapa? Nggak bisa jadi kekasih Allah? Jadi banyak ini penyakit-penyakit kayak gini. Imam Ghazali rahimahullah masalah hubbud dunya habis. Biarpun kelihatannya, aduh, orang kelihatannya fakir. Kalau katakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan dunia, kekayaan. Bukan harus orang kaya, fakir ternyata nyungsep dengan hatinya. Sudah fakir, bukan orang kaya yang disebut alhaakumut takatsur. Fakir, jadi hakikat kehancuran bukan karena kekayaan ada di tangan kita, bukan. Akan tapi hati kita terikat dengan dunia. Makanya sekarang perlu kita tata. Pokoknya cirinya anak-anak kita itu. Kalau sudah bakal sengsara, kalau dia sudah bangga-bangga dengan dunia. Repot dia. Action, gaya hidup, seterusnya. Itu akan menjadikan dia terus mengejar itu semuanya. Lihat. Suruh sekolah agama susah, suruh ngaji susah. Yang dipikir adalah mau nyari duit. Sudah begitu apa? Nggak kontrol lagi. Nggak peduli sholat atau tidak sholat. Halal, haram atau tidak. Lihat. Karena ngejar dunia. Dan hari ini yang terjadi. Makanya sekarang kita tengok anak kita di mana. Sekolah apa? Ngaji apa, belajar apa sekarang? Anak kita boleh menjadi pakar ekonomi, menjadi seorang dokter, menjadi ini. Akan tapi tidak boleh hatinya terikat dengan dunia. Kalau sudah hatinya terikat dengan dunia, banyak kejahatan yang akan terbuka. Menjadi dokter pun gak sabar, pengen cepat kaya. Lihat semua pasien harus beli obat, padahal tidak sakit yang sesungguhnya. Bahkan di saat bukan jadi dokter, kalau ada hubud dunia di dalam hatinya, jadi kiai pun ternyata makan duit pondok sama duit masjid. Ayo, karena hubud dunia, cinta dunia itu sengsara. Korupsi, duit pondok, duit masjid, duit anak yatim dimakan, gak ada yang tahu karena dia kiai, gak ada berani nanya. Ini problem di hati. Jadi, tapi kalau sudah hati yang benar, Allah, di saat fakir, masya Allah, kita menemukan orang fakir takut kepada keharaman. Setiap bisa kasih sama seorang, siapa dia? Kerjaannya apa? Gak mau dimasuk. Kalau sudah ragu-ragu dipinggirkan. Padahal hidupnya pas-pasan. Begitu juga ada orang kaya yang sangat hati-hati. Bahkan ada seorang anak muda lah ini. Rasa takut kepada Allah. Seorang anak muda. Tidak cinta dunia. Sampai saya ngomong kalau seandainya ini pantas jadi menantu ini anak soleh ini. Ada satu anak muda datang kepada kami. Mau cari pekerjaan. Baru lulus kuliah mencari pekerjaan. Akhirnya menyodorkan 3 perusahaan. Buya, saya mau kerja di 3 perusahaan. Apakah perusahaan ini halal atau tidak? Waduh, saya nggak ngerti. Apa sih di situnya, apa yang dijual, kerjanya bagaimana, gini-gini ini. Ternyata 3 perusahaan itu halal semuanya. Bagus, halal semuanya. Akhirnya dia masuk. Kalau haram tidak akan daftar di tempat yang haram. Ngapain saya daftar ke tempat yang haram? Halal setelah kami rekomendasi, itu perusahaan halal semuanya, daftar masuk. Karena dia ada prestasinya bagus, masuk. 3-tiganya. Datang lagi. Buya, mana yang paling halal? Mestinya kan mikir mana yang paling banyak gajinya yang sama-sama halal. Mana yang paling halal? Waduh, saya nggak tahu. Sekarang kamu masuk ke sana aja, lihat. Yang bekerja bagaimana cara kerjanya? Wanitanya di sana gimana? Sholat dijaga enggak? Wanitanya menutup aurat tidak? Waduh, yang satu nggak ada menutup. Oh, yang nggak menutup aurat sudah pergi. Sebab kalau kamu bekerja di tempat yang tidak menutup aurat, setiap hari matamu dosa, pinggir. Yang satu lagi gimana? Oh, akhirnya memilih. Kebetulan yang dipilih itu adalah gajinya kok tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, pas tengah-tengah. Saya ngambil ini saja, Buya. Oh, bagus, halal. Belum bekerja sudah mikir halal, haram. Ada lagi, subhanallah, sudah menikah dia. Ibunya datang membawa kardus Indomie, kardus mie. Kardus mie, cerita bahwasanya anak saya itu bekerja di instansi pemerintahan, cuman setiap dia itu menandatangani apa-apa, pasti ada orang ngasih. Dan anak saya itu paling ketakutan. Kalau mau ditolak, nanti bakal dimarahi oleh kawan-kawannya. Sebab sudah semuanya kawan-kawannya harus seperti itu. Kalau nolak, pasti marahi angkat. Akhirnya dia disimpan di dalam lemari, cuman selalu ditulis ini. Duit haram, duit haram, duit haram. Mau dibagaimanakan duit ini? Mau diapakan duit ini? Akhirnya apa? Banyak, Bu. Ada Buya. Saya pengen lihat. Saya lihat di bawah. Setengah kardus mie. Amplop gede. Saya buka satu. Ada 3 juta, ada 4 juta. Dan tidak disentuh oleh ibundanya. Dan setelah kita lacak, ibundanya bukan orang kaya raya. Dan anak itu juga bukan orang kaya raya. Sampai anak ini belum punya rumah. Dan sekarang masih ada komunikasi dengan kami. Anak ini belum punya rumah, mau beli rumah, ternyata pun beli rumah pun konsultasi. Kan ada, Buya, saya pengen kredit yang halal tuh gimana sih? Belum punya rumah.
Kita beri petunjuk untuk mengambil yang halal. Tidak semua kredit halal, awas hati-hati. Kalau engkau dihubungkan dengan dunia riba, awas jangan diambil, rumahmu tidak berkah. Akhirnya Pak ngambil dia sampai hari ini. Tiba-tiba setiap kunjung itu sesaat anting istrinya ditinggal, gelang istrinya ditinggal. Setiap datang, padahal dia bukan orang kaya raya. Lihat, hubud dunia sudah tidak ada di hatinya. Sampai ngomong, Bu, ibundanya kalau setiap datang ke kami, Bu minta doa khusus kepada anaknya. Saya butuh doanya dia. Dia bukan seorang ustadz dan bukan mondok lama-lama. Akan tapi orang yang diberi oleh Allah kepuasan hati. Dan dia menikmati hidup kayak begitu. Lalu duitnya untuk apa ini Buya? Duitnya yang penting jangan dimakan. Lalu gunakanlah Pak, dikembalikan pun ribet nanti. Orangnya tidak bisa dicari. Anda gunakan nanti tidak tahu di mana, akan kita serah untuk buat selokan umum, WC umum dan seterusnya. Bukan untuk pondok tidak mau duit tidak jelas. Akhirnya satu contoh bahasanya, ada orang macam ini. Dan kami menemukan banyak orang aneh-aneh. Orang kekasih-kasih Allah yang tersembunyi. Paling takut dengan keharaman. Paling takut dengan keharaman. Tapi ada sebaliknya, Masya Allah. Kelihatannya ahli sujud. Kelihatannya ahli ibadah. Tapi kalau urusan duit haram, lab. Masya Allah. Innalillah. Ada. Dan mungkin dia adalah juga penghafal Al-Quran. Mungkin dia seorang faqih. Mungkin seorang ini. Ini disyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Kuncinya ternyata adalah bukan banyak dan sedikitnya harta. Akan tapi hatimu dengan dunia seperti apa. Hati dengan dunia. Baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita. Semoga Allah mengayakan kita kaya batin dulu. Sehingga kita fulus berasa cukup. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah memberikan dunia kepada kita, semoga dunia itu hanya di tangan kita. Tidak masuk ke hati kita. Sehingga kalau bangun pondok gampang. Bangun madrasah gampang. Gedekan masjid gampang. Karena apa? Hati kita adalah sudah tidak terikat dengan dunia. Baik. Biasakan dengan sederhana, baju ala kadarnya, yang penting halal, makanan yang penting halal sudah. Ya sudahlah, enak. Dengan begitu mudah. Jangan gengsi makan. Makan di mana saja. Kalau bisanya makan di warung murah, murah, gak usah warung mahal. Pakai daun lebih enak, alami, asli. Masya Allah. Tidak usah gengsi. Astagfirullahaladzim, saya tidak biasa begitu. Astagfirullah. Astagfirullahnya maksudnya apa? Aku sombong, gitu loh ngomongnya. Astagfirullah maknanya beda. Nah, ya? Baik, ini saja, semoga Allah menjaga hati kita. Ini pelajaran penting dari Imam Haddad rahimahullah untuk kita semua yang berbicara khususnya. Insyaallah. Baik, yang mau ditanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin menanyakan program pemerintah yang namanya BPJS itu benar apa gimana itu Buya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh dan Qarin karena kadang-kadang ketika orang sudah mati itu kadang-kadang itu apakah orang itu suka mendatangi kepada yang hidup. Itu antara dan Qarin. Yang pertama, yang kedua, apa yang dimaksud dengan alimun mutahatikun jahilun mutanasikun. Sekian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan. Kalau di desa sukses sedikit, suka dibilang itu nyupang. Jadi minta tolong solusi kalau kena fitnah itu, dan minta doanya agar di fitnah dunia akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW menjelaskan yang pertama, setiap orang itu ada qarinun minal malaikati wa qarinun minal jinni. Ada qarin. Sebab kita itu Allah berikan kepada kita qarin yang menyertai kita dari malaikat dan dari jin. Sampai sahabat Nabi bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku. Akan tapi Nabi mengatakan, aslam walakin aslam. Akan tapi aku diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat aslam. Riwayat para pensyarah hadis mengatakan, akan tapi jinnya Nabi adalah masuk Islam dan tidak mengganggu Nabi SAW. Dan ada malaikat di sini. Akan tapi ketahuilah, apapun bentuknya, ini adalah bab keimanan saja. Ada Allah, ada malaikat, ada ini. Keimanan. Yang jelas dia tidak akan mengganggu. Tidak, Anda tidak melihatnya. Bukan urusan mana sih? Tidak usahnya, tidak ada. Tapi harus kita yakini. Tapi Nabi mengatakan bahasanya qarin itu ya sudah. Seperti halnya waktu Nabi menjelaskan bahasanya di setiap kamar mandi itu ada jin laki-laki dengan perempuan. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Begitu saja. Tidak usah setiap buka kamar mandi mana jinnya, tidak usah. Tidak usah pusing itu. Oh, ada jin, kamar mandi jin. Sudah ada jinnya, tapi tidak mengganggu kan? Ibu diganggu enggak? Enggak, aman saja setiap hari rutin kan? Kita tidak usah maksudnya menghubungkan alam-alam zahir ini dengan sesuatu yang tidak terlihat. Cuman kita perlu meyakini bahasanya itu ada. Kita meyakini bahasanya itu adalah ada. Raqib atid. Pencatat amal. Ada atau tidak? Ada. Yakin. Al-Quran yang menyebutkannya. Kalau tidak meyakini masuk dalam kekafiran. Raqib atid. Tapi tidak usah mencari mana sih raqib. Kayak apa sih? Enggak usah. Tapi harus yakin ini bab keimanan. Kemudian masalah roh. Sudahlah, tidak ada hubungannya dengan ini. Rohmu adalah rohmu. Rohmu adalah roh. Jadi jasad ini tidak akan ada artinya kecuali ada roh. Jadi sebab kehidupan di dalam diri kita. Allah yang berikan kita, meniupkan roh. Allah berikan roh kepada kita. Dan roh ini kalau sudah mati, orang ini kalau mati dicabut nyawanya, rohnya ke alam barzah. Ke alam barzah sudah. Sudah ke alam barzah, sudah punya urusan. Kalau dia orang baik, baik. Kalau orang jelek adalah akan diseksa. Dan seksa kubur adalah dengan roh dan jasad. Lalu jasad kita di mana? Sudahlah, jangan tanya. Allah mudah menjadikan jasad. Biarpun kebakar, hangus, ada. Jangan tanya. Kalau alam barzah, bukan kuburan itu. Kuburan untuk menyimpan jasad kita. Akan tapi ketahuilah, siksa kubur itu ada sendiri. Dan harus kita yakini ada siksa kubur. Makanya, jangan percaya dengan sinetron atau cerita di kampung ada roh gentayangan. Nah ini kan aneh benar. Apalagi sampai menuntut keliling di mall itu. Dari mana itu? Itu kan sinetron. Guru kita bukan guru sinetron. Bukan di televisi, bukan. Akan tapi roh adalah punya tanggung jawab. Ada malaikat mungkar nakir menanyakan, menerembuk dan seterusnya. Kalau selamat aman, malaikat rahmat datang memberikan rahmat. Memberikan nikmatnya ahli surga. Kalau ternyata dia tidak bisa menjawab, digebuki malaikat mungkar nakir, kemudian dipanggil malaikat siksa, disiksa. Lah kok enak jalan-jalan, ngapain jalan-jalan? Jangan percaya, nggak ada roh kembali itu, nggak ada. Roh keliling itu tidak ada, nggak ada keyakinan itu. Keyakinan batil dan tidak boleh kita. Ada orang meninggal dunia menemui yang hidup, babul karamah, keramatnya yang hidup. Keramat atau mukjizat. Sayyidina Rasulullah berbincang-bincang dengan para nabi waktu Isra Mi'raj. Dan tidak mustahil orang hari ini bisa bertemu dengan Rasul. Nah, Rasul sudah wafat dan dimakamkan di tempat pemakaman di Madinah. Mungkin ada seorang ketemu dengan para kekasih Allah, roh. Mungkin itu bab keramat, karomah, kemuliaan. Tapi bukan orang maksiat, orang bunuh diri, misalnya tabrak kereta api langsung getayang. Oh enggak, kalau dia ditabrak kereta api, kalau dia tujuannya baik, mati mulia dia, husnul khotimah. Enak, ngapain keliling getayangan? Dan memang masyarakat kita tuh paling kaya hantu. Di Indonesia ini paling kaya hantu. Ada gendru, ada demit, ada babi gombel, ada kentelana, ada pusing gini. Paling pandai menghayal negeri kita itu. Jadi semuanya babnya dari iblis dan setan. Menjelma dengan bentuk macam-macam sudah. Kalaupun ternyata ada orang meninggal dunia kok tiba-tiba datang lagi, dia kayak menyapu depan rumahnya, itu setan menjelma untuk menjadikan kita kafir, syirik.
Pohon-pohon ya pohon biasa, pohon nggak ada apa-apanya pohon. Ada kuburan di bawahnya. Dulu nggak ada masalah, ternyata banyak orang nyalain kemenyan dan sebagainya. Besok ada kelebat. Itu adalah setan. Sebab setan sudah berjanji. Asyaiton yajri ala bani adam majrad dam. Setan itu ngikuti jalan pikirannya manusia. Kalau pohon disembah-sembah besok ada kelebatan. Karena setan pengen sampai kafir orang ini. Jadi yang harus kita yakini bahasanya orang meninggal dunia ya sudah. Bahkan sekarang kejadian cerita aneh-aneh. Ada di sebagian tempat itu ada misalnya tempat kera-kera apa ini dan sebagainya. Biasanya orang yang tadi yang pertanyaan terakhir nyupang. Itu nanti kalau mati nanti kalau misalnya ada punya tuyul atau kera putih, pencuri kera yuni macam. Jadi kalau mati nanti suruh nyari. Kalau bapaknya mati karena dia dulu nyupang, cari di mana di kuburan sana ada keranya nanti. Nanti kalau ada kera nangis itu bapakmu. Kurang ajar bener tuh. Nggak ada itu semuanya. Kalau dia adalah orang melakukan kesyirikan disiksa oleh Allah. Nggak ada, jadi nggak ada keyakinan-keyakinan begitu. Orang ketabrak jeder, ketabrak kereta api, mati syahid kalau tujuannya baik, mau menuntut ilmu, mau ngaji dan sebagainya. Nggak ada roh gentayangan. Dibunuh, apalagi dibunuh orang dibunuh gentayangan. Ini kan kurang ajar. Coba mengatakan roh gentayangan kan dalam bahasa definisi orang awam kan roh nggak terima karena roh jahat kan. Coba. Siapa yang terima dibilang bapaknya rohnya gentayangan? Kan kurang ajar. Kalau sudah dibunuh, orang dibunuh itu orang didolimi, mati syahid, surga dia. Kalau orang dibunuh, surga tempatnya. Kok gentayangan? Kan kurang ajar namanya. Nggak ada, itu kan sinetron. Di malam Jumat itu biasanya di televisi. Nggak ada semuanya. Jadi setiap roh punya, mereka orang punya tanggung jawab nanti. Nggak ada. Tidak ada itu semuanya. Kalaupun ada, makanya urusan jin dan sebagainya sudahlah. Kita tidak usah urusan dengan jin. Nanti jadi jin nanti. Makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan kalau ada orang mengatakan telah melihat jin, jangan diterima kesaksiannya. Karena ada tanda-tanda dusta di dalam dirinya. Ya. Makanya di pondok kita Al-Bahjah itu nggak ada jin. Kalau ada anak ngaku-ngaku ketemu jin, tak bilang kamu jinnya. Tidak boleh ada budaya, dua budaya di pondok kita, nggak boleh. Nggak boleh ada orang ngomong lihat hantu. Sama nanti ada orang boleh ngomong mimpi ketemu Rasulullah ngomong-ngomong nggak boleh. Kalau mimpi ketemu Rasulullah ngomong-ngomong tak usir dari pondok. Kenapa begitu? Takut nanti yang lain pura-pura ngaku-ngaku mimpi. Akhirnya sak pondok jadi pendusta semua, ahli neraka semuanya. Ada anak ngaku anak ngadep ketemu Rasulullah, harus ancam. Kalau sampai nanti ada temanmu tahu, kamu tak keluarkan dari pondok. Karena apa? Mimpi ketemu Rasulullah, urusan dirimu dengan Rasulullah. Kalau sampai di pondok nanti si fulan mimpi ketemu Rasulullah, lihat, paling tidak menjadikan dirinya sombong. Yang lain yang selama ini lebih bagus mikir, saya kok belum mimpi ketemu Rasulullah. Dia padahal lebih bodoh dari saya. Akhirnya apa? Malah Rasulullah ngaku-ngaku. Pendusta neraka jahanam. Nggak ada. Sama ketemu jin nggak ada. Dulu pernah hampir ada di pondok tuh ada orang-orang pengen ketemu mengaku kan, ente mau ngomong besok ketemu jin, ente jadi jin. Tidak ada semuanya, bersih, nggak ada ketemu jin. Itu adalah sebab dusta. Mungkin ada jin menjelma menjadi manusia, tapi utuh kelihatan semacam ini. Ada jin, ini ada jin. Cuman kita tidak pengen menjadi orang itu pada dusta semuanya. Coba, kalau di pondok itu ada orang yang ngaku ketemu jin. Yang namanya orang-orang kita kan sering cerita aneh-aneh, apalagi nonton film yang aneh-aneh. Mau tidak mau anak-anak pada ketakutan. Giliran mau ke kamar mandi mau pipis, ingat ada jin, Mas Abi. Nggak ada yang mau nganterin. Mau pipis di mana? Karena dia bingung, paling enak jadi jin. Akhirnya ditolong, dianterin. Besok semuanya ketakutan, dia ngomong lihat jin, seolah-olah jin, padahal bohong semuanya itu anak akhirnya. Jin ada dan bisa menjelma, bisa. Tapi jangan dikit-dikit urusan sama jin. Ada orang hidupnya urusan sama jin, urusan sama santet. Gara-gara tokonya sepi saja apanya? Ada orang nggak ngelihat toko saya. Liwat katanya nggak kelihatan. Loh, kalau orang nggak perlu ya nggak ngelihat kan? Wah katanya sudah macem-macem, masa nggak ngelihat toko saya? Banyak orang kata nggak lihat, katanya tokonya tutup terus. Nuduh tetangganya yang tokonya mulai gede ini. Ini bab ngiri ini. Ini pertanyaan selanjutnya tadi. Pertanyaan selanjutnya ada. Tetangganya kaya, punya kera putih, punya blorong, punya tuyul. Itu orang hasut, orang mendengki. Orang kaya usaha. Orang dukun yang punya dukun blorong saja nggak kaya-kaya itu.
Itu adalah khayal-khayal semua. Urusan dengan begitu adalah syirik. Nyupang, pergi ke Gunung Kawi. Ada apa lagi? Kalau di sini mana? Jadi jangan Anda menuduh orang lain semacam itu. Memang orang hasud itu Masya Allah luar biasa. Orang hasud, dengki, benci pada orang. Ngelihat tetangganya kaya beli mobil, dia halah paling korupsi. Karena dia seorang pejabat, bisa diduga korupsi. Giliran dia bukan pejabat tuh bingung mau nuduh apa no. Paling enak punya tuyul. Ini punya tuyul dia, punya tuyul. Gimana ini? Tuyul kan cerita di film dulu yang gambar kecil-kecil dulu, tuyul. Memang hebat orang Indonesia itu punya cerita aneh-aneh. Enggak. Sampai duit hilang ini tuyul-tuyulan. Enggak punya wiritan. Baca Rotibul Haddad beres, enggak ada tuyul datang ke rumah. Enggak ada jin, enggak ada sihir. Baik. Jadi Anda yang ini kaidah yang pertama, jangan Anda menuduh. Kalau ada orang kaya enggak usah dia ngomong begitu. Wah, ini di kalangan setengah ustadz pun begitu. Percaya setengah ustadz itu punya gini nih. Dengar dari santrinya pun betul. Iya betul. Ada orang nongkrong, ada kera putih nongkrong di depannya lebat gitu. Maka ini subhanallah. Menfitnah orang, nuduh orang nyupang. Jangan Anda menuduh orang kayak begitu. Kalau ada orang kaya paling halal haram dia riba, nggak benar bisnisnya, mungkin kita luruskan. Lah kalau sudah urusan kita menfitnah, urusan nyupang dan sebagainya, wah ini adalah kita menuduh orang melakukan kesyirikan. Na'udzubillah, menuduh orang syirik dosa gede, sama dengan dosa itu. Menuduh orang syirik nyupang, kera putih dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau ternyata Anda dituduh semacam itu, ya nyantai, cuma dituduh saja kok. Nggak usah pusing. Wah, punya tuyul tuh anak-anak saya 6 tuh kecil-kecil tuh. Itu aja sudah nyantai. Nggak usah pusing. Kalau Anda cuma dituduh, nggak usah pusing. Yang repot tuh nuduh tadi. Kalau cuma Anda dituduh, seharusnya nyantai. Anda punya rezeki banyak, tiba-tiba tuh, alhamdulillah, dituduh dapat pahala nih, ya Allah. Semoga yang nuduh saya itu tobat, sadar, diberi rezeki oleh Allah yang banyak, nggak ngiri lagi, sehingga nggak bilang saya nyupang. Yang kedua, yang ketiga, urusan kekayaan dengan kerja yang bersih, yang halal. Jangan urusan dengan Pak Dukun. Masya Allah, mau kerja urusannya sama dukun, suruh pergi ke sana, minum air sana, bawa ke sini nanti, pakai kembang-kembang apa itu. Usaha salat duha, istikharah, petunjuk, rezeki. Cuman keyakinan. Sementara lihat urusan kekayaan kan jatah, nasib bener, pas dia urusan sama dukun, pas jatahnya kaya, dipikir bener yang menjadikan kaya urusan dukun. Ini ada bolak balik ke dukun tetap nyungsep, utangnya banyak juga ada. Bukan urusan ke dukun, bukan nyupang, pergi ke ini. Waduh, cerita waktu saya kecil tuh lebih hebat dulu ceritanya. Ada orang katanya, oh Pak Haji itu punya blorong. Jadi blorong itu nanti nyuri duit. Jadi duitnya nempel di badannya. Ntar kalau sebenarnya jati duit dirayat. Enak bener. Macam-macam. Saya enggak tahu, pusing di waktu kecil tuh cerita ada tuyul kecil. Ada babi ngepet. Macam-macam hasilnya. Itu adalah fitnah. Untuk karena orang itu ngiri sebetulnya. Tetangganya kaya dibilang babi pet. Dan memang ada orang urusan begitu. Baik, jadi ini mencari rezeki dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngurus sama dukun dan sebagainya. Kalau Anda ingin cari rezeki yang halal, lihat pekerjaannya itu halal haram dengan modal yang halal, pekerjaannya halal, modal halal, caranya halal, ngadu kepada Allah. Salat duha, surat Al-Waqiah, tapi ingat salat duhanya bukan untuk cari duit. Waqiahnya bukan untuk cari duit, tapi sebab yang dianjurkan kita baca itu, kemudian di tengah malam bangun, subhanallah, selesai. Jadi tidak ada urusan dengan itu. Jadi ada 3 ya. Ibu jangan nuduh orang. Yang kedua, kalau dituduh enteng, nyantai. Ya. Sekarang itu subhanallah kalau urusan menfitnah, Bu, macam-macam. Ada satu ustadz. Ceramahnya tuh enak, bagus. Ustadz yang lain tuh menfitnah. Dia sebenarnya orang bodoh.
Cuman kalau mau punya ceramah dia ada semacam sihir, pakai setrum. Nyetrum ke anu siapa, nyetrum ilmunya siapa, jadi bisa ngomong. Aneh-aneh ini. Kalau begitu saya minta setrumnya saja biar. Saya minta setrum tak sambungin kepada Abu Ya Said Muhammad Maliki gitu ya. Atau orang besar. Ini aneh-aneh, ini orang hasut sama ustadz lain, enggak ada. Macam ya dia ini kehindak, hasut orang kaya, hasut. Tapi ingat, jangan Anda menghasut. Yang kedua di saat dihasut yang nyampe. Yang ketiga tadi jangan urusan sama nyupang, na'udzubillah. Oh, Masya Allah. Dan kita menemukan kadang-kadang, ya Allah, kita masuk satu tempat tuh ngapain orang-orang itu? Cari pesugihan. Dia bawa macam-macam gini. Husuk betul, ngelebihi husuknya orang waktu iktikaf di masjid. Husuk. Saya pengen kaya, Masya Allah. Kalau sudah orang model begini tuh gak akan peduli halal haram. Biarpun harus ngerampok, biarpun harus korupsi. Karena apa? Dia sudah tidak takut kepada Allah, yang penting kaya. Dipikir korupsi itu rezeki nomplok nanti. Nah, insyaallah nggak ada urusan sama itu ya. Nggak ada, jangan urusan sama nyupang. Kalau cuma dituduh mah enteng. Jangan menuduh, awas. Yang menuduh itu langsung saja hasut hatimu. Hasut hatimu. Kalau saat dia melihat kera putih, kenapa harus kita bilang miliknya dia? Kera putih. Ada kera putih di sini enggak? Kalau di Cirebon banyak kera di sana. Kita ngelihat di mana? Di Pelangon ada itu. Lah kera itu masuk kampung, pernah di rumah kita kan kedatangan kera gede waktu kita masih nyewa itu. Kaget ada kera di atas gede, rupanya ada kera nyasar. Untung tidak ada yang menghasut. Kalau hasut bilang, wah itu tuh kekayaannya itu di situ. Untung tidak ada waktu itu. Kita tidak dengar tuh. Ada kera di atas pun, gede keranya. Kera karena kita kan tidak jauh dari tempat kali jaga itu. Katanya kera sesat bagaimana? Naik ke atas itu. Tapi kalau orang hasut, tuh kera itu pesugihannya. Sudah tidak ada ya, tolong jaga hati. Jangan menuduh orang. Jangan menuduh, itu hasut sebetulnya. Masya Allah, hasut itu luar biasa. Toko, punya pertanian, punya. Kena wereng saja tetangganya yang di. Kena wereng. Ini tidak kena wereng, tapi milik kita kena wereng. Itu pasti ini. Jatah orang. Mungkin. Mestinya koreksi diri, karena kita mungkin banyak dosa atau kurang dekat pada Allah, kurang syukur. Tetangganya yang disalah-salah ini dia apa-apain. Tatanya ada bunga-bunga. Ini loh bunga. Padahal itu kan aliran air membawa bunga. Subhanallah. Hati-hati ya. Jangan kotori hati kita dengan menuduh orang lain. Semoga Allah memberikan kepada kita kecukupan dengan yang halal. Rizki yang halal. Profesi saya adalah pelaut, dan banyak orang yang beranggapan profesi pelaut itu buruk, contoh suka mabuk-mabukan, dan tapi tidak semua pelaut itu seperti itu. Bagaimana cara menyikapi itu? Lagi-lagi orang kok sekarang itu banyak orang takut dituduh sama orang. Ini banyak orang kayak tadi itu takut dituduh nyupang, takut dituduh mabuk-mabuk. Sekarang yang penting kamu tidak mabuk, selesai. Ada pun orang ngomong apa saja itu urusan orang. Orang itu selain takut dibilang. Dan siapapun yang takut dibilang itu hilang ikhlas. Takut dibilang, takut dibilang pemabuk dan sebagainya. Baik pelaut, kalau Anda bisa membuat perubahan di laut sana, ada dakwah di sana. Yang penting jangan mabuk, jangan urusan perempuan dan seterusnya. Pelaut banyak, pelaut yang soleh juga ada. Kalau kata orang dan sebagainya, itu urusan dirimu sendiri, bukan urusan orang. Kalau ada kata orang, dia tidak tahu saya. Jadi begini loh kaidahnya, jika ada orang menuduh Anda melakukan satu bentuk kejahatan atau kesalahan atau kehinaan, gini prinsipnya. Tanyakan kepada dirimu sendiri. Kamu melakukan atau tidak? Kalau kamu benar-benar melakukan, ya sudah, Anda usah marah karena kamu melakukan. Selesai. Kalau ternyata kamu tidak melakukan, enteng. Oh, dia nggak tahu saya tidak melakukan. Beres. Nggak usah pusing. Tidak usah kepikiran. Banyak orang dituduh itu sudah kekhawatiran dituduh. Yang repot, na'udzubillah, kalau Anda menuduh. Kalau Anda dituduh saja enteng. Kita harus paham, ternyata beruntung Anda dituduh, bukan Anda menuduh. Selesai. Anda dituduh. Berarti kalau Anda dituduh, Anda bukan pelaku. Selesai, aman. Tinggal meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sholat Jumat bagi pria itu hukumnya wajib, akan tapi bagi pelaut terkadang di kapal itu orang muslimnya, Anda di laut Anda musafir, nggak usah Jumatan. Sholatnya pun bisa dikosor. Ya. Jajak jamaah, duhur 2 rakaat, biarpun setiap hari jadi pelaut, setiap hari jadi pelaut, kosor terus setiap hari. Enak ya?
Ya nih, jadi tidak ada wajib sholat Jumat. Sholat duhur 2 rakaat. Luar biasa sudah. Perbanyak sholat sunnah saja sambil pegang layar. Allah Akbar. Bisa jadi surga di pelaut sana. Masya Allah. Jadi pelaut mudah, nggak ada masalah. Jadi sholat Jumat tidak wajib. Karena apa? Anda di dalam perjalanan. Dan Anda sebagai pelaut mencari nafkah. Mencari nafkah adalah bukan hanya hati-hati. Jika ternyata betul kata orang bahwasanya di pelaut itu banyak orang yang nggak benar dan mabuk dan sebagainya, maka ketahuilah, jika kita sering kumpul dengan orang fasik, khawatir di saat musibah diturunkan kepada orang fasik, kita ada di situ, kita jadi kena. Hendaknya kita kalau mau berkumpul, kumpullah dengan orang baik agar mendapatkan keberkahannya, agar mendapatkan rahmatnya. Tapi kalau kita duduk dengan orang fasik, khawatir Allah murka dengan orang tersebut. Di saat Allah memberikan hukuman kepada orang tersebut, kita ada di situ dapat bagiannya. Maka sebaik-baik perkumpulan adalah perkumpulan orang yang baik. Akan tapi ketahuilah bahwasanya jika Anda punya kemampuan di situ untuk merubah, biarpun setahun dapat 1 orang atau 2 orang diajak sholat berjamaah, mungkin di situ ada gerakan. Apalagi Anda bertanya tentang sholat kayak begini, Anda katakan sholat Jumat tidak wajib, duhuran saja yuk, tapi berjamaah indah. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Dan sholat mudah, sholat duhur bisa dikosor, bisa dijama. Anda bepergian bisa dikosor, bisa indah, nggak repot. Pelaut ahli surga. Tidak susah-susah. Baik. Yang telah meninggal semua diampuni oleh Allah. Yang sakit diberi kesembuhan. Baik, sampai di sini saja. Jangan lupa. Apa itu? Oh, Masya Allah, BPJS. BPJS adalah asuransi yang dibuat oleh negara yang seharusnya bisa diislamkan. Para ulama-ulama kita juga melayangkan surat untuk mengislamkan BPJS. Sudah mengislam itu gampang. Cuman ada orang yang tidak mau diselamatkan. Sebenarnya BPJS itu tidak lain adalah bentuk asuransi yang mudah untuk dibentuk dalam syariat Islam. Hanya dirubah akadnya saja. Anda bergabung dengan BPJS. Enggak, sebelumnya kita bicara tentang problem di BPJS. BPJS adalah di saat ditangani kurang maksimal, ternyata banyak orang yang sudah sakit, ternyata untuk keluar ranunya kerepotan. Marah-marah juga. Ya? Orang yang tidak mampu masuk BPJS ternyata pelayanannya kurang maksimal. Di sisi lain rupanya dokternya juga ngedumel. Dokternya pun ngedumel. Karena apa? Jadi setiap 1 orang itu dapat jatah dari BPJS tadi, dari negara yang mengelola BPJS, sembuh tidak sembuh ya sebegini. Sehingga banyak sebagian dokter memang pasiennya banyak, tapi banyak yang bermasalah. Misalnya apa? Sehingga menurut medis ini orang tidak bisa dilanjutkan pengobatannya. Itu nggak bisa dibawa pulang. Termasuk kedokteran rumah sakit harus terus Jadi ini kelihatannya adalah dari pihak pemerintah itu akan mengambil dari si fakir uang, ternyata mengurangi jatahnya dari pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit dikurangi jatahnya. Sehingga ini juga ada beberapa problem yang kami dengar dari beberapa dokter juga, yang mereka adalah kelihatannya memang Masya Allah dokter pasiennya banyak satu rumah sakit. Oh ya ini BPJS semuanya ini. Tapi permasalahan adalah di saat keuangannya yang harus diterima. Akan tapi ketahuilah, terlepas dari problem ini, sebetulnya BPJS jika disyariatkan manfaatnya besar. Syariatkan adalah cara asuransi. Sebenarnya halal haram itu adalah ditransaksi tok. Ditransaksi. Tapi kalau transaksi yang nggak benar adalah masuk bab haram. Nah sekarang transaksinya sebenarnya tinggal dirubah. Semua orang yang ingin ikut BPJS ini hendaknya niatnya adalah niat tabarruk. Ini adalah sebagai dana bantuan yang saya berikan untuk saudara saya, bukan untuk aku. Jadi saya bergabung dengan BPJS, cuman dari pihak BPJS sendiri sudah menjanjikan semua anggota jika sakit kami dari pihak negara akan membantunya untuk pengobatannya. Jadi waktu Anda menyerahkan memang Anda tabarruk niat. Itulah hakikat takaful tadomun atau yang namanya asuransi syar'i. Bukan membayar begitu saja dengan harapan nanti saya akan sakit. Siapa yang mau sakit? Bukan. Jadi tinggal disyariatkan. Dan hendaknya itu ditalkin semua orang, ditunjukkan akadnya. Tapi akad ini tinggal gitu tok saja kok nggak mau. Ini menjadi masalah. Sehingga lagi akad ini belum dibenarkan, BPJS belum syar'i. Kalau ada fatwa sebagian orang suruh malah cadong, tidak mudah fatwa. Biarpun atasnya, tapi niat saya kan tabarruk. Anda niat tabarruk, tapi mereka tidak ngerti niat tabarruk. Anda niat sedekah, tapi mereka tidak minta sedekah darimu kok.
Ini aneh, ada sebagian orang yang mengatasnamakan ulama mengatakan bahwasanya agar menjadi sah dan halal niatmu niat sedekah saja. Tapi mereka tidak niat mengambil sedekah dari kita. Mereka punya sistem, mereka punya aturan bahwasanya engkau bayar begini, begitu, bayar begini, seperti asuransi yang konvensional itu. Dan asuransi konvensional. Jadi sebetulnya BPJS bisa disyariat. Untuk sementara adalah belum syar'i. Di situ masih ada syubhat. Kemudian dana itu mau dikemanakan? Dibuat untuk apa? Usaha yang halal atau tidak? Kan harus ditanyakan di sana itu. Tidak cukup setelah ada asuransi dikumpulkan, setelah itu nanti dana ini adalah dikembalikan kepada rakyat di saat mereka butuh. Tidak dikelola untuk apa? Kalau dikelola untuk yang haram, sama kita membantu yang harus jelas dong. Untuk apa ini usahanya? Makanya dengan adanya takaful syar'i atau yang namanya asuransi syariah itu membantu untuk ini. Biarpun masih ada kekurangannya. Jadi BPS untuk sementara sampai hari ini adalah belum disyariatkan. Berdoalah kepada Allah semoga tidak sakit gitu saja. Masuk BPJS itu kayaknya niat, ya Allah sebentar lagi semoga saya sakit gitu. Sepertinya niat begitu yang BPJS itu. Akan tapi tidak, ada dia payung yang haram dong, dan yang payung yang akan menjatuhkan durian di atas kepala kita. Duriannya makan orang, kita masuk rumah sakit. Musibah, tidak. Jadi dengan yang hal sedia payung bener, tapi awas jangan pakai kalimat ini untuk yang salah ini. Ini musibah lebih berat lagi, bahaya lagi nanti. Kalau sudahlah insya Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Jadi ini semoga didengar kepada orang-orang yang berperan di kalangan BPJS. Dan kalau kita amati, BPJS itu membantu sekali untuk orang fakir. Kalau benar, sangat membantu. Tinggal disyariatkan, tidak ada yang kurang. Tinggal semuanya ditalkin akadnya adalah engkau. Kemudian di sana pengelolaannya yang jelas. Apakah untuk beli apa ini, untuk susah ini. Sebab indah semuanya. Saya pun akan daftar pertama. Dan dengan doa semoga saya tidak sakit-sakit. Sehingga bisa disedekah. Jadi saya akan membayar BPJS bukan karena saya pengen sakit. Sekarang semuanya bayar BPJS karena pengen sakit. Dan alasannya sakit. Baik, insya Allah semoga Allah menjaga kita semua. Mengampuni kita semuanya. Nah. Yang sakit, oh masya Allah, nah Allah yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan wa nur siddiq. Yang wafat, semoga Allah ampuni, angkat derajat beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhlulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami, yang menguasai hati kami. Jauhkan hati kami ya Allah dari kecintaan kepada dunia. Kami mohon ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Muliakan kami dengan kehalalan dan jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang mudah bersyukur ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang telah wafat ampuni mereka. Ya Allah, kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, di majelis ini, di masjid ini, semua yang berjuang di sini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Apakah mereka berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau yang berjuang dengan ilmu mereka, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini dan bersama kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Ya Allah, kami mohon semua yang ada di sini, jika mereka orang kaya, jadikan mereka orang kaya ahli surga ya Allah. Jika mereka orang fakir, berikan kecukupan dan jadikan itu sebab kemuliaan dan kejayaan mereka ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kami menjadi ada hamba-hamba yang menjadi ahli neraka. Kami ingin semua Engkau ampuni ya Allah. Kau angkat derajat mereka semua ya Allah. Kau beri bimbingan ya Allah. Kau beri ketulusan di hati mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika itu adalah sesuatu yang haram, maka kami mohon jauhkan kami ya Allah sejauh-jauhnya dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan sampai kami butuh dengan yang haram ya Allah. Apapun itu ya Allah, kami takut dengan yang haram ya Allah. Bimbing kami, berikan petunjuk kepada kami, jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain.
Jauhkan kami dari bertransaksi dengan urusan yang haram ya Allah. Kami takut murkamu, kami takut hukumanmu. Akan tapi kami mohon siapapun yang ada di sini yang pernah melakukan kesalahan dan keharaman, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kesadaran ya Allah. Angkat mereka, jauhkan mereka dari keharaman ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka semua ya Allah. Jauhkan mereka dari terjerumus dalam kehinaan ya Allah. Jangan sampai anak kami menjadi anak-anak pecinta dunia ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbangga dengan dunia ya Allah. Jauhkan kami dari berbangga dengan dunia ya Allah. Jauhkan kami dari berbangga dengan dunia ya Allah. Dan jadikan dunia kecil di mata kami ya Allah. Dan rendah di mata kami. Dan jadikan akhirat adalah agung di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua. Dan kami mohon ya Allah, semua yang ada di sini, berikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan kami mohon jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah di dunia ya Allah. Dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami ahli istiqomah di majelis ini ya Allah. Selagi Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, jangan sampai kami pisah ya Allah. Jadikan kami ahli istiqomah hingga kelak kami bisa berkumpul dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.